Shalom, sahabat firman. Disadari atau tidak, kita sedang hidup pada masa yang sungguh-sungguh sangat akhir, di mana penyesatan baik dari luar ataupun dari dalam, sungguh-sungguh merupakan satu tantangan yang tidak boleh kita abaikan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 memberikan kepada kita satu peringatan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Ini merupakan satu peringatan yang membawa kita seharusnya menyadari bahwa kita masih bisa disesatkan. Bagaimana mungkin kalau kita membaca dari sejak awal Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, tidak ada benih dosa di dalam diri mereka, mereka masih bisa disesatkan. Keinginan bebas yang ada di dalam diri mereka disalahgunakan, sehingga mereka melanggar perintah Allah, memakan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Sejak saat itulah dosa menguasai hidup manusia. Hari ini kita merenungkan siapa dan bagaimana kita bisa disesatkan. Penyesatan yang paling utama dilakukan dimulai dari keluarga. Keluarga adalah unit yang terkecil, tetapi yang terpenting. Dan seringkali penyesatan dimulai dari keluarga. Kita melihat contoh bagaimana Imam Eli dan kedua anaknya. Kedua anaknya walaupun berada di bait Allah melayani tapi tidak takut Tuhan. Allah menegur Imam Eli sangat keras sekali. Sehingga betul-betul kemudian kita juga melihat akhir hidup keluarga ini. Kedua anak Imam Eli yang hidup dalam perzinahan, menyalahgunakan keuangan, pada saat itu adalah persembahan korban, dan berakhir bagaimana mereka mati mengenaskan. Yang kedua, selain orang tua dan anak yang bisa betul-betul juga mengalami satu kehidupan yang jauh dari Tuhan, kita juga melihat bagaimana pasangan hidup bisa dipakai oleh iblis untuk menyesatkan. Simpson misalnya. Kita melihat bagaimana walaupun dari sejak awal Tuhan punya rancangan yang luar biasa terhadap Simpson. Tetapi hidupnya hancur karena wanita. Pada akhirnya ketika Simpson betul-betul memohonkan pengampunan, Tuhan membuat hidupnya kembali berarti di sisa hidupnya. Dan yang ketiga adalah keadaan sekeliling, pergaulan. Firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Mari kita sungguh waspadai. Penyesatan yang bisa terjadi dimulai dari orang tua, suami, istri, kepada pasangan hidup, atau dari lingkungan teman-teman kita. Firman Tuhan memberi kita nasihat untuk hidup benar. Kita mengandalkan firman, kita terus berakar kepada Kristus. Jangan tinggalkan ibadah. Kita bergaul dengan orang-orang yang rohani. Dengan cara itu kita tidak akan disesatkan. Mari kita terus-menerus semakin mendekat kepada Tuhan. Bacalah firman setiap hari, hidup di dalam doa, dan hidup di dalam komunitas orang-orang yang beriman. God bless you. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar.